Makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Baharun itu ada di video dia tuh. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib, karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kita banyak, kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang mundat-mundat bil manni wal adha. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya mundat-mundat kepada saya. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah, wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khususatan fi Falastin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ada dua hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, dan dua-duanya tidak bicara masalah nasab Ba'lawi, maka saya akan tanggapi. Yang pertama, ketika beliau katanya pernah mendengar ceramah dari Habib yang menjadi pimpinan pondok pesantren Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah, itu Dalwa namanya ya, itu pesantrennya Habib Ba'lawi yang paling besar ya. Kalau disatukan santrinya mungkin bisa puluhan ribu. Kata Kiai Imad, ini pimpinan pesantrennya ini mengajarkan doktrin yang akan menjadikan anak-anak kita itu sebagai budak. Ya wallahu a'lam ya, itu terserah Kiai Imad ya. Saya tidak terlalu mau merosting orang, ya silahkanlah memahami apa silahkan. Tetapi kalau untuk masalah itu, untuk saat ini mungkin walaupun saya tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin masalah itu, tapi saya juga mengikuti Kiai Haji Imaduddin, yaitu saya juga tidak memondokkan anak saya di Dalwa karena saya nggak punya anak ya. Itu ya. Kemudian yang kedua ini adalah tentang ketegasan Kiai Imaduddin bahwa tidak lagi membaca kitabnya Ba'lawi. Ini bagus. Ini berarti Kiai Imaduddin itu linear. Ketika dia membatalkan nasabnya, ya dia tidak pakai kitabnya. Walaupun ketika saya perhatikan cara berhujahnya kok sepertinya bawa-bawa Al-Quran yang entah saya salah paham atau Kiai Imaduddin yang memaksakan gitu. Karena dalam Al-Quran itu memang ada bahasa bil manni wal adha. Itu kalau tidak salah potongan ayatnya itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini sepertinya ada khitab dari Allah, itu larangan kepada orang-orang yang bersedekah. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Dengan cara apa kamu bisa menganulir pahala sedekah kamu itu? Bil manni wal adha. Kamu sebut-sebut terus dan kamu sakiti orang-orang yang nerima. Nah, berarti ini kan pihak pertama adalah yang bersedekah, pihak kedua yang menerima. Lalu ada hal yang bisa membatalkan, menganulir nilai sedekah itu apabila muncul dari yang memberikan ini atau yang bersedekah ini, yaitu dia selalu menyebut-nyebut dan menghina-hina. Ya misalnya kamu ngebantu orang terus kamu bilang, kalau nggak saya bantu kamu udah mati bos, kalau kamu nggak saya kasih ini kamu nggak akan begitu. Jadi disebut-sebut terus lalu dihina. Nah itu teranulir pahalanya, itu batal pahala sedekahnya. Kalau dikaitkan dengan kitabnya Ba'lawi yang ngarang sudah selesai, sudah wafat ya, Sulamu Taufik misalnya, lalu dikaitkan dengan narasi-narasi orang-orang yang sama-sama Ba'lawi, apakah itu anak turunannya? Ba'lawi itu Ubaidillah Pak, Sulam bukan Ubaidillah yang ngarang.
Artinya misalnya yang ngarang Al-Haddad, nggak semua Al-Haddad keturunan dia. Tetapi kenapa dinarasikan seolah-olah, oh enak keturunannya mengungkit-ungkit. Apa benar? Yang pertama. Yang kedua, saya kira bukan mengungkit-ungkit, cuma mengingatkan. Kamu membatalkan nasab orang sementara kamu pakai kitabnya. Saya kira berbeda dengan seperti orang yang bilang, kalau kamu nggak saya bantu, kamu nggak akan selamat. Kamu pasti jadi orang yang celaka. Kalau nggak karena saya kira jauh ini Kimat ya. Nggak ada hubungannya itu. Ini orang mengingatkan saja. Anda ngaji kitab orang, yang mana penulisnya Anda tuduh itu pemalsu nasab. Apa ia masuk akal Anda mau ngambil ilmu dari orang pendusta dan berdustanya kepada Rasulullah? Kan begitu narasinya. Ini kan mempertanyakan konsistensinya. Makanya Kimat sudah pas sebetulnya. Sudah lah, nggak usah pakai kitabnya Balawi. Nggak cocok. Mencangkuk nasab kok. Muddai asyaraf mereka ini. Mengklaim nasab kok mau diambil kitabnya. Ya. Banyak kitab yang lain. Ya silahkan. Nggak apa-apa ya. Lebih baik jujur begitu. Jadi orang-orang yang mengatakan Balawi ini pendusta, Balawi ini adalah orang-orang yang memalsukan nasab, mengikuti leluhurnya yang sesat, yaitu dari mulai Asakron. Ya agak miris kamu tuduh-tuduh begitu, tapi kamu aji kitabnya. Ya sudah, ganti kitab-kitabnya. Mungkin ganti dengan kitabnya Kiai Imaduddin ya, nggak apa-apa ya. Artinya kan ada ribuan kitab. Artinya begini, kalau dipaksa-paksa cocok-cocokan ke ayat itu nggak cocok ya. Jadi al-manni wal ada itu adalah orang yang bersedekah itu, yang memulai dia, mengungkit-ungkit dia, lalu merendahkan orang yang menerima juga dia, menyakiti ya dia yang menyakiti. Kalau kitabnya Balawi yang nulis sudah selesai, anak turunannya pun belum tentu yang bicara. Dan mereka bukan yang pertama kali memulai. Nggak bilang, wah kalau nggak ada kitab kakek saya, atau kalau nggak ada kitab saya, kamu udah sesat semua. Nggak ada begitu. Nggak ada orang berkata begitu, Kimat ya. Justru yang muncul adalah mempertanyakan sikapnya. Anda baca kitab ini, tapi Anda tahu nggak siapa yang ngarang? Dan siapa orang ini di mata Anda? Pendusta. Tukang nipu nasab. Nah, itu masa ia masuk akal? Itu yang dipertegas, keliniran dalam berpikir gitu loh. Anda misalnya mau berobat kepada dokter, tapi menurut Anda dokter itu ijazahnya palsu. Dokter itu kapasitasnya atau apalah. Dokter ini pendusta. Walaupun dokter ini memang pintar, tapi kalau dia suka bohong, apa nggak mungkin dia nanti ngasih resep saya obat yang palsu? Apa nggak mungkin dia nanti ngasih resep saya obatnya yang murah tapi di bidang mahal? Apa nggak mungkin sekali dia itu diagnosanya nanti diagnosa abal-abal. Saya cuma sakit segini tapi dikasih obat yang mahal, dikasih penyakit yang yang gawat biar saya tuh jual tanah, jual apa buat beli obat. Kalau kepada nasab Rasul aja berani nipu, apalagi hanya masalah dalam ilmu. Jangan-jangan dalam kitabnya itu banyak kepalsuan-kepalsuan. Kan mestinya gitu linearnya. Kalau kita menuduh orang ini adalah orang-orang yang memalsukan nasabnya. Itu namanya linear dalam berpikir. Jangan lalu orang yang mempertanyakan dengan pertanyaan yang secerdas itu, orang yang mencoba menyadarkan dengan penyadaran yang sebrilian itu malah dituduh, wah ini kok kayaknya keturunannya ngungkit-ngungkit kitab kakeknya. Enggak, bukan ngungkit-ngungkit itu. Karena kalau ngungkit-ngungkit itu yang memulai pertama kali. Kalau ini siapa yang memulai, kan begitu ya. Kira-kira begitu ya, ini sudah bukan masalah ilmu ya. Cuma masalah kok ada orang enteng sekali bawa ayat bin manni wal ada itu kok dicocokkan kepada korelasi yang tidak nyambung. Saya kira begitu saja ya. Kalau masalah Balawi batal, Balawi sah, saya akan selalu buka forum diskusi ya. Diskusi dengan orang-orang yang kompeten ya. Bukan dengan saya, tapi sesama orang-orang yang kompeten dari pihak yang setuju atau tidak setuju ya. Kalau dengan saya sudah tidak perlu diskusi ya. Jadi cukup kalian siapa yang mau berdiskusi, saya siapkan forumnya. Mungkin tematik kitab sezaman seperti tadi malam baca kitab kan, atau nanti mungkin taklid tentang Ibnu Hajar atau sebagainya. Biar channel kita itu tidak menjadi seperti channel yang memaksakan pendapat, enggak. Tapi kita masuk ke ranah bagaimana ilmu berbicara ini. Dan kalau terus saya yang berbicara nanti repot, maka biarkan orang-orang yang kompeten berbicara. Allahumma hadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.